Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Januar. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2, mata kuliah akuntansi, mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi dengan berjudul analisis profitabilitas dan rate atas investasi. Untuk itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Riris Kurnia dengan NIM 054 dan rekan saya. Saya Nabila Putri Azahra dengan NIM 048. Saya Febriana Sari dan NIM 09. Saya Rara Rahma dengan NIM 050. Saya Raisa Mutiara dengan NIM 055. Baik, materi yang pertama adalah definisi ROI, ROIC, yaitu di mana hubungan antara laba dengan investasi modal yang disebut pengembalian atas investasi modal atau return on investasi kapital, atau pengembalian atas investasi yaitu return on investment, mungkin merupakan ukuran kinerja perusahaan yang dikenal luas. Ukuran ini dapat yang pertama membandingkan keberhasilan perusahaan atas pengelolaan investasi modal. Yang kedua memungkinkan kita menilai pengembalian perusahaan relatif terhadap resiko investasi modal. Dan yang ketiga, membandingkan pengembalian atas investasi modal dengan pengembalian investasi internal alternatif. Kemudian ada hubungan ROI. ROI berhubungan dengan pendapatan atau ukuran performa lain kepada tingkatan perusahaan dan sumber keuangan. ROI memperbolehkan melakukan resiko investasi diharapkan untuk menghasilkan ROI yang lebih tinggi, di mana ROI berpengaruh pada kecakapan suatu perusahaan untuk mencapai kesuksesan, menarik keuangan, membayar kembali kreditor, dan menghadiahkan pemilik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh. Baik, selanjutnya ada pentingnya ROI. Yang pertama itu untuk mengukur efektivitas manajerial, yaitu manajer bertanggung jawab untuk semua aktivitas perusahaan. Yang kedua, ROI adalah pengukuran dari keefektifan manajerial dalam aktivitas bisnis. Dan yang ketiga, ROI tergantung pada keahlian, sumber daya, kepintaran, dan motivasi dari manajemen. Selanjutnya, mengukur profitabilitas. Yang pertama, ROI adalah indikator dari keuntungan suatu perusahaan. Yang kedua, ROI menghubungkan kunci dari ukuran rekapitulasi, yaitu keuntungan dengan keuangan. Yang ketiga, ROI menyampaikan pengembalian pada modal investasi dari perspektif keuangan yang berbeda. Selanjutnya itu ada ukuran untuk perencanaan dan pengendalian. ROI membantu manajer dengan yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua budgeting atau pembiayaan, yang ketiga coordinating activities atau pengoordinasian, yang keempat evaluating opportunities atau pengevaluasian kesempatan, dan yang kelima kontrol. Next. Selanjutnya ada komponen ROI. ROI dapat dihitung sebagai berikut, yaitu income dibagi invested capital. Modal investasi ditegaskan, yaitu tidak adanya ukuran universal dalam modal investasi, dan perbedaan ukuran pada modal investasi digambarkan berbeda
berbedanya perspektif pengguna. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu net operating asset. Perspektifnya adalah kepemilikan perusahaan seluruhnya yang dinamakan return on net operating asset atau RNOI. Ini ukuran efisien operasi atau performa. Digambarkan return on net operating asset, keuangan atau hutang. Rumusnya yaitu NOPAT dibagi beginning NOA ditambah ending NOA per 2. Selanjutnya, keuangan equity capital. Perspektifnya atau ROCE menggambarkan efek dari leverage atau utang modal pada pemegang saham. Tidak termasuk semua transaksi utang dan modal istimewa. Rumusnya net income dikurang preferred dividends per beginning equity ditambah ending equity dibagi 2. Next. Selanjutnya, perhitungan modal investasi. Perhitungan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan rata-rata modal yang tersedia pada periode tersebut. Rumusnya investasi awal ditambah investasi akhir dibagi 2. Perhitungan ini lebih akurat jika dilakukan per bulan atau per kuartal. Selanjutnya, penyesuaian modal investasi dan jumlah income. Ada beberapa perhitungan yang membutuhkan analisis untuk dilakukan penyesuaian. Beberapa penyesuaian dibutuhkan dalam melakukan analisis terhadap pengembalian investasi atau ROI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lina. Selanjutnya yaitu analisis ROA. ROA itu atau Return on Asset sendiri merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dari aset yang digunakan. Nah, rasio ini dinyatakan sebagai persentase dan digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Nah, dalam ROA, analisis ROA ini dibagi menjadi dua, yaitu antara pemisahan profit margin dan pemisahan aset turnover. Nah, pemisahan profit margin ini dihitung dengan cara rumus OPM atau Operating Profit Margin, yaitu NOPAT dibagi sales. Dan yang pemisahan aset turnover sendiri yaitu sales dibagi average net operating asset. Next. Oke. Nah, analisis ROA atau pemisahan profit margin sendiri, gross gross profit margin sendiri yaitu mencerminkan laba kotor sebagai persentase dari penjualan. Yang pertama yaitu mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan atau mempertahankan harga jual. Yang kedua itu penurunan margin mungkin menunjukkan bahwa kompetisi telah meningkat atau produk perusahaan ini telah menjadi kurang kompetitif atau keduanya. Nah, adanya selling expense sama general and administrative expense. Nah, ini bisa diukur dengan OPM tadi, yang analisis ROA tadi, OPM sama pre-tax PM. Nah, OPM sendiri itu bisa diukur dengan NOPAT dibagi sales dan pre-tax PM sendiri diukur dengan cara atau diukur dengan cara pre-tax sales PM tambah pre-tax other PM. Nah, pre-tax sales PM sendiri itu gimana caranya mengukur, yaitu gross margin dibagi sales dikurangi selling expense atau dibagi sales dikurangi administration expense dibagi sales dikurangi R&D dibagi sales. Dan pre-tax other PM sendiri itu equity income dibagi sales ditambah spesialisasi special items dibagi sales. Mungkin next. Nah, yang ketiga yaitu pemisahan aset turnover. Nah, aset turnover sendiri itu untuk mengukur intensitas dengan perusahaan yang memanfaatkan aset. Yang kedua yaitu ukuran utilitas aset. Yang paling relevan adalah penjualan karena penjualan pada dasarnya adalah laba.
Yang ketiga adanya akun receivable turnover, yaitu mencerminkan berapa kali piutang rata-rata dikumpulkan. Rasio yang terkait seperti average collection period. Terus yang keempat yaitu inventory turnover, yaitu mencerminkan berapa kali persediaan rata-rata dikumpulkan. Atau rasio yang terkait average inventory days outstanding. Yang kelima yaitu long term operating asset turnover, yaitu mencerminkan produktivitas aktif operasi jangka panjang. Terus yang terakhir yaitu aktif account payable turnover, mencerminkan seberapa cepat hutang dibayar rata-rata atau rasio yang terkait average payable days outstanding dengan rumus sales dibagi average net operating asset. Selanjutnya akan dibahas berlanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada analisis ROCE atau Return Operating Common Equity yang dapat dilihat rumusnya sebagai berikut, yang dimana analisis ROCE sama dengan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa setelah dividen preferen yang dibagi dengan beginning of period common equity. Next. Pada analisis ROCE, leverage mengacu pada tingkat modal yang diinvestasikan dari selain pemegang saham biasa. Jika perusahaan mendapatkan pengembalian atas aset operasi yang lebih tinggi daripada biaya utang yang mendanai aset tersebut, kelebihan pengembaliannya akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham. Dan semakin besar perbedaan antara pengambilan common equity dan pemasok modal. Nah, baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.